Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,8 Radio Sip FM Inspirasi Keluarga Anda. Kembali lagi dengan sahabat siar kesayangan keluarga Sip dengan Abdullah Fakih dalam program Oasis obrolan santri menginspirasi. Apa kabar keluarga Sip semua? Semoga dimanapun keluarga Sip berada dan mendengarkan, apakah di 105,8 ataupun di www.sipfm.com, sehat selalu, dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, keluarga Sip semua, kita kedatangan narasumber dan bintang tamu yang amat spesial nih. Pada kesempatan kali ini, kita kedatangan seorang pemimpin atau presiden BESAR tahun periode 2024-2025, yaitu Abdan Syakuro. Halo Dan. Hai. Jadi, sebelum kita berkenalan lebih lanjut nih keluarga Sip semua, saya, Abdullah Fakih, sahabat siar keluarga Sip semua, mau ngenalin nih tentang tema yang bakalan kita bawain di episode OSIS kita kali ini, yaitu organisasi dalam santri. Nah, kan Abdan nih sebagai Presiden Besar periode 2024-2025, keluarga Sip semua, memiliki latar belakang seorang santri juga yang bersekolah di MA Perguruan Islam Arisalah yang berbasis boarding school atau pondok pesantren ya Dan. Yang di sana kita menekankan nilai-nilai agama, tahfiz, Al-Quran, adab, akhlak, dan tidak lupa juga dengan pembelajaran-pembelajaran pokok di sekolah seperti IPA, biologi, ekonomi, IPS, dan lain-lainnya. Nah, keluarga Sip semua, kita bakalan membahas nih tentang bagaimana sih Abdan sebagai seorang presiden, pemimpin BESAR, yang di sana di sisi lain dia juga punya tanggung jawab sebagai seorang santri ya Dan. Nah, tanpa banyak basa-basi lagi keluarga Sip semua, langsung aja nih kita kenalan dengan Abdan yuk. Nah Dan, boleh nggak nih biar lebih dekat lagi dan lebih erat hubungan kita dengan keluarga Sip nih. Nah, boleh kenalan dulu nggak sih kita? Silakan Dan. Oke, dari mana nih, Ge? Terserah dari mana aja, dari nama, kelas, hobi mungkin bisa. Nah. Oke, langsung saja. Untuk keluarga Sip semua, perkenalkan nama Ana Abdan Syakuro. Sekarang duduk di kelas 11 IPA 1 Khortum. Dan alhamdulillah pada tahun ini Ana diamanahkan sebagai Presiden BESAR Kabinet Istihar. Dan untuk asal, kalau kita tahu kan anak Arisalah ini bermacam-macam dari berbagai-bagai macam daerah, luar kota bahkan sampai luar provinsi. Jadi kebetulan Ana berasal dari Kabupaten Kepulauan Mentawai, yang termasuk nih, kalau Fakih kan dari Solo, dibilang Solo tuh keren, Masya Allah. Ya tentu dong. Iya. Tapi kalau Mentawai kalau dibilang nggak keren, ya itu salah sih sebenarnya. Karena Mentawai itu termasuk dalam daerah atau objek wisata dengan ombak terbaik nomor 2 di dunia setelah Hawaii. Iya. Jadi kalau bagi para Surfing, pro surfer pro surfer yang belum pernah coba di Mentawai itu belum bisa dibilang pro gitu. Oh iya, berarti harus coba di Mentawai dulu baru dibilang pro. Coba dulu. Iya. Abdan sendiri hobinya surfing nggak? Kalau dibilang hobi surfing ya gimana ya? Kadang kita kan sekarang bersekolah asrama nih. Jadi kadang kalau libur pun jarang juga main di pantai gitu. Tapi pernah gitu. Pernah Naik surfing. Pernah naik, tapi nggak pernah naik di ombaknya gitu. Berarti harus ada itunya kan? Iya, harus ada ombaknya. Iya, ahli dulu. Nah, Abdan di Arisalah menganyam di kelas apa nih kita? Jurusan gitu. Iya. Kalau sekarang Ana milih tuh jurusan IPA. Karena kalau planning Ana, kalau IPA ini kan banyak ini jurusan apa yang mau kita ambil di kuliah besok itu. Bisa dari masuk teknik, kedokteran. Kan bisa juga linjur kan? Oh iya ke hukum atau ke lain sebagainya. Nah Dan, kalau boleh tahu nih, kalau Abdan di waktu di Mentawai apa aja sih riwayat pendidikan gitu, dari TK, SD gitu. Sebut nama nih, Ge? Boleh. Gitu. Kalau dari TK, nama TK Natu, TK Perintis 1, lanjut SD Negeri 17 Tua Pejat namanya. Ana nggak nyangka serius Ana bisa masuk di Arisalah, padahal Ana berlatar belakang negeri kan. Iya. Padahal pas Ana satu SMP Ana sedikit insecure lah, banyak anak SDIT gitu. Iya banyak anak-anak yang SDIT yang ada malah dari pesantren. Iya, malahan kan. Jadi kayak
kita ketinggalan jauh nih gitu. Terus lanjut SMP MA, alhamdulillah diterima di perguruan Islam Salah. Sekarang pun masih di MA perguruan masih lanjut. Nah Dan biar kita langsung masuk aja nih ke tema kita gitu. Nah, antum kan sekarang nih menjadi presiden nih gitu. Nah, antum ketika sebelum ingin menjadi presiden, ada nggak sih ketertarikan antum? Apa sih ketertarikan antum ketika ingin menjadi presiden BESAR terutama gitu? Apa motivasi antum dan apa sih keinginan antum kita ingin menjadi seorang presiden? Boleh cerita dikit nih kita? Boleh dari organisasi dulu. Boleh. Iya. Jadi kalau boleh cerita nih, sebenarnya anak pas kelas 1 SMP itu sama sekali nggak tertarik BESAR gitu. Belum ada ketertarikan. Padahal pas masa itu yang megang BESAR itu kan kabinet Cakrawala Gen 13. Dan anak kebetulan punya abang di sana. Terus pas ada buka pendaftaran, anak mikir kok orang ini mau sih di BESAR gitu, sesibuk itu, serumit itu tesnya masuknya. Jadi anak pas kelas 1 itu anak nggak mikir karena beberapa hal nggak jadi anak masuk BESAR. Salah satunya tuh mungkin anak belum bisa membagi waktu. Terus anak menghindari pikiran orang lain gitu, karena takutnya kan antum ya enak masuk gara orang dalam gitu. Oh, berarti antum ada abang nih di angkatan 13 gitu. Dan masuk BESAR abang ya? Ya, kebetulan sekretaris menteri PSDM. Oh iya. Terus naik kelas 2, anak cobalah, penasaran nih anak lihat perjalanan kabinet Cakrawala selama setahun tuh. Rasanya anak tertarik juga gitu kan, excited anak. Ada keinginan masuk. Iya, ada keinginan masuk. Terus buka pendaftaran, anak cobalah. Nah, pas pendaftaran tuh anak bingung anak mau milih di mana gitu. Memilih banyak kan divisi kita, ada kedisiplinan, bahasa, lingkungan hidup, bahkan yang di di seni kan termasuk ada kominfo, ada kalau sekarang seni olahraga kan. Jadi kalau anak mikir kalau di seni mungkin anak kurang, olahraga nggak pandai-pandai banget, sekedar bisa. Terus kalau kedisiplinan mungkin masih belum pede gitu lolos. Nah, akhirnya ada satu kementerian atau satu divisi yang menarik hati Ana kan. Kalau sekarang namanya Ruhiyah dan Pengembangan Karakter. Nah, kenapa Ana pilih di situ Karena Ana mikir selain kita bisa belajar berorganisasi di Ruhiyah nih, kita lebih dekat dengan Allah gitu. Oh, kenapa tuh? Nah, karena kan kalau Ruhiyah nih lebih dominannya aktivitasnya di masjid kan. Mengontrol atau mengondisikan teman-teman, adik-adik yang di masjid gitu. Sesuai namanya Ruhiyah. Karena percuma aja kalau misalnya fisik kita bagus tapi ruh kita cuman bisa dibilang kurang atau bahkan biasa-biasa aja ya. Percuma juga dong. Kalau itu sendiri motivasi Abdan sendiri ketika ingin menyalon gitu. Nyalon. Ya, boleh diceritain lah ke keluarga Asip biar keluarga Asip tahu kan kayak apa sih harus kita tuju, apa sih motivasi antum ketika ingin menjadi seorang presiden gitu. Kalau motivasi pernah pas SMP Ana cerita ke teman Ana nih, alhamdulillah teman Ana nih membersamai kita juga kan di kabinet sekarang. Ana bilang ke dia pas masa pencalonan abang-abang generasi 15 ada waktu itu capresnya namanya Bang Abdan kan, Abdan Muhtadi. Ana bilang berarti informasi juga untuk keluarga Asip semua kalau bahwasanya Bang Abdan Muhtadi ini adalah seorang presiden periode 2022-2023 di angkatan 15 yang juga namanya Abdan juga gitu. Sama juga sama Abdan Syakuro, Abdan Muhtadi gitu. Nah, aja dah. Terus Ana bilang lah ke teman Ana nih, besok kalau misalnya pas Bang Abdan kepilih, Ana pengen nyalon. Bahasanya Ana pengen nyalon. Pengen maju juga. Iya, pengen maju juga. Terus Ana pegang kata-kata antum bilang teman Ana kan. Terus berjalan 1 MA, Ana coba lagi daftar Ruhiyah lagi. Terus Ana coba seriusin. Ana pengen Ana serius di basic Ana di Ruhiyah. Karena teman partner Ana pas SMP dia lanjut di luar, jadi tinggal Ana sendiri gitu yang masih ada di dalam kan. Ana coba Ana seriusin.
Walaupun ya jujur Ana belum pernah dapat staff terbaik besar Iya. SMP MA. Jangankan staff terbaik, masuk nominasi aja enggak kan. Berarti sama kita dong. Sama. Ya. Terus Habis. 2 MA, masuk 2 MA, mulailah muncul pas masa-masa KPU. Mana nih, nyalon nggak nih? Awalnya Ana mikir nggak usah lah. Soalnya kan kalau nggak nyalon kan kita bisa aja bantu di bagian lain kan. Iya. Kayak misalnya kita bisa jadi menteri, bisa jadi staff, atau bisa mendukung dari luar kan. Iya, benar-benar. Nah, entah mengapa pas waktu itu Ana kepikiran, oke, Ana bakalan nyalon. Terus Ana memang udah berencana sama kanan nih. Tapi mungkin rencana masih di Ana aja, belum Ana spoiler ke dia. Kasih tahu tuh Ya, teman ini. Ana bilang, yalah kita maju kita. Oke bilang, boleh spill namanya ke? Nama Boleh, aku. boleh. Di pas pencalonan tuh Ana bawa teman Ana Ahmad Barki gitu. Iya. Terus calon, semua agenda KPU selesai. Nah, itu qadarullah, alhamdulillah ya kita diberi amanah gitu. Oh iya, berarti menang nih Ya. pencalonannya Dan. Mungkin segitu aja ya Dan. Ya, Nah, kalau dari kan tadi dah masa pencalonan nih, pengalaman antum ketika tahap-tahapan masa pencalonan gitu. Ya. Nah, dari antum sebagai seorang presiden tuh tentu ada visi misi yang dibawa gitu. Kalau boleh tahu, boleh diceritain dikit nih, apa sih visi misi antum atau keinginan antum ketika sudah menjadi presiden nanti gitu. Nah, boleh diceritain dikit kan? di kalau masalah visi misi atau tujuan tuh nggak mungkin kan besar kita ini jauh dari tujuan perguruan kita. Betul ya. Itu membangun generasi penuh berkah, yang Qurani, berkarakter dan berprestasi. Iya. Jadi sengaja kami Ana bersama Ahmad waktu itu sepakat visi kami yang kata-kata akhirnya tuh agar dapat mewujudkan generasi yang didambakan oleh umat. Oh iya. Generasi yang didambakan ini generasi yang gimana? Iya. Tentunya ya yang banyak muatannya kan, kayak betul, berkarakter tentunya, berprestasi, Qurani juga. Nggak mungkin dong kalau misalnya kita pengen orang menantikan kehadiran kita tapi diri kita atau value di kita biasa-biasa aja gitu. Itu harus ada karakter Ya. tadi, harus ada berprestasi Iya, tadi ya. tentu. Bener? Terus ya kan kalau di BSR ini kita juga nggak berkuasa sepenuhnya. Tentunya kita harus mensupport juga perguruan, pengasuhan, sekolah. Karena kan tibanya kita tuh cuman perpanjangan tangan. Iya, perpanjangan tangan Ustadz ya. Ya, nggak bisa kita seenak-enaknya menentukan, oh ini anak tujuan anak di BSR, anak mau ini. Tujuan di pengasuhan di sekolah lain, nggak mungkin dong. Bentrok kan. Nggak mungkin dong kita menyelisihi Ya. visi misi sekolah ya. Terus apa gunanya kalau disebut BSR itu perpanjangan tangan? Kalau ya BSR tuh badan otonom aja, Iya, badan iya. sendiri, tegak sendiri. Tegak sendiri dia Iya. beda nanti ya. Beda nanti. Tapi itu nggak bisa kan? Nggak bisa dong. Harus sesuai dengan visi misi sekolah ya. Ya, kan? kita mensupport aja. Berarti kayak gitulah kira-kira gambaran umum antum Iya. yang ingin antum capai ketika di base area dan. Nah, begitu keluarga Asip semua Abdan ini memiliki motivasi dan ketertarikan di base art, memiliki tujuan kira-kira untuk sarana dakwah lah ya. Iya, sarana dakwah salah Iya, satunya. betul. Yang di awal mengambil RPK hingga sekarang sebelum menjadi presiden. Iya. Nah, jadi semua itu digunakan untuk sarana dakwah gitu kan. Nah, sudah itu Abdan sendiri, keluarga Asip semua, Abdan sendiri ingin memiliki umat atau generasi yang didambakan oleh umat gitu. Ya. Sehingga siswa-siswa yang dari Arisalah mampu ketika keluar dari Arisalah menjadi generasi yang didambakan oleh umat. Ya, gitu Sesuai tagline kita kan, menyala mendunia. Ya, iya, menyala dan mendunia. Ketika keluar menyala dan mendunia. Ya. Bisa dikenal baik di masyarakat luas gitu. Nah, begitulah keluarga Asip semua, karena kita sudah di penghujung segmen pertama. Jangan kemana-mana, tetap di 105,8 Radio Sip FM Inspirasi Keluarga Anda. 105,8 Radio Sip FM Inspirasi Keluarga Anda. Kembali lagi di OSIS, obrolan santri menginspirasi.
dengan Ana, sahabat siar Abdullah Fakih, dan narasumber kita Presiden BESAR periode 2024 hingga 2025 yaitu Abdan Syakuro. Nah, tadi kita di segmen 1 keluarga sip semua kita udah bahas tentang apa sih motivasi Abdan dan juga tujuan Abdan ketika menjadi Presiden BESAR 2024-2025. Nah, keluarga sip jadi Abdan itu ingin menggunakan BESAR sebagai wadah untuk berdakwah ya, Dan. Salah satunya. Dan juga ketika ingin menjadi seorang presiden BESAR memiliki visi dan misi untuk menciptakan generasi yang didambakan oleh umat ya. Nah, selanjutnya kita nih mau bincang-bincang lagi nih, Dan, tentang bagaimana lika-liku antum di BESAR. Nah, ketika antum terpilih menjadi presiden nih, Dan, apa sih perasaan antum ketika terpilih dan juga susah senang apa aja sih yang antum rasakan ketika menjadi presiden BESAR hingga sekarang nih kita di masa sekarang kita. Oke, kalau masalah kesan pertama waktu tahu kepilih jadi presiden, jujur sangat shock. Bisa dibilang hari itu pagi itu nggak tahu harus gimana, harus gimana lagi nggak tahu. Terus sampai mungkin sampai malam masih berat nih. Terkejut tadi ya terkejut awal. Kalau misalnya Anda nyerah di sini, terus kenapa Anda mencalonkan diri kemarin gitu? Cuma dong udah berbagai macam proses kita lewati di KPU sampai akhirnya keluar hasil ya kan. Karena jujur tanda-tanda Anda menang tuh Anda nggak tahu sama sekali gitu. Nggak ada yang membuat tuh kayak Anda menang nggak mungkin. Ada, gitu. Karena kami merasa masih ada 2 paslon lagi kan kita bertiga. 2 paslon lagi yang lebih baik, salah satunya Fakih. Bukan mungkin ya ada rezeki Fakih lah. Rezeki antum ya, Dan. Ya berarti kan Allah mengamanahkan ke kita nih. Gak mungkin dong Allah sesuai firman Allah lah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan menguji hambanya melebihi batas kemampuannya kan. Pasti sesuai dengan kemampuannya gitu. Terus sejak malam tuh hapus mindset nggak mampu, mindset yang lebih tidak mempercayai diri kalau mampu kan. Nggak pede, ragu. Banyak tentu serius. Terus sempat juga malam tuh dipanggil sama pembina Ustaz dari pengasuhan kan. Dinasihati, tibanya diwedangi lah kita, diberi sedikit nasihat tentang gimana antum ke depannya besok, perjalanan antum masih gini masih pertama, masih awal ya. Ustaz juga menyemangati antum bisa. Kenapa Ustaz pilih kami mempercayai antum? Karena kami yakin antum bisa gitu. Kalau lika-liku tentunya ada dong gitu. Masa kita nih tibanya kita hidup tuh kita berada di lautan kan, sedang berlayar. Ibaratnya kalau kapal berlayar tuh nggak mungkin setiap kapal berlayar lautnya tenang. Betul. Pasti ada masa pasang surut, bahkan ada sampai badai gitu. Ada ombaknya tentu. Anak mentawai banget. Bukan masalah banget. Lalu habis itu. Kalau kesan baiknya tuh ya kita sama-sama belajar, sama-sama bertukar pikiran di organisasi kan. Di misalnya anak belum tahu hal ini, karena berdiskusi dengan teman yang lain anak jadi tahu gitu. Anak belum tahu gimana cara melakukan hal ini, dengan bertukar pikiran dengan teman-teman atau partner yang lain, jadi anak tahu gitu. Dapat pelajaran baru. Dapat pelajaran baru ya, setidaknya gitu kan. Kalau masalah kesan yang kurang baik ya ada juga, tapi bukan bukan masalahnya yang kurang baik, tapi mungkin cara kita menanggapinya masih belum tepat ya. Kita melihat masalahnya bisa kadang masalah kan nggak tentu kita dengan di dalam BESAR aja, bisa jadi kita dengan MPS juga, dengan pembina kadang siswa, dengan siswa
guru-guru Ya ya, pokoknya pasti semua apa namanya semua masalah semua tuh catatan. hanya karena kita tidak sepemikiran aja gitu. Iya ya, karena berbeda. Ya berbeda pikiran, jadi jalannya ya kita sama-sama diskusi bareng, Iya, diskusi kan betul, cari jalan terbaik gimana nih, dan kita juga nggak bisa maksain semua apa yang kita mau tuh terjalankan, Iya, iya. nggak bisa. Jadi harus kita ajukan dulu, kita diskusikan dulu, Diskusikan, musyawarahkan dulu. ya musyawarahkan dulu gimana kelanjutannya. Nah, dari musyawarah tersebut nanti kita bakalan dapat satu Iya. keputusannya, dan nanti Iya. kan bersama-sama kita Bersama. support dan sendiri ataupun keputusan yang udah kita sepakati bersama ya. Ada lagi nak kali antum susah senang yang antum rasain di BSR gitu? Saya senang ya, kadang susahnya anak sempat drop, sempat juga iya. sakit kan beberapa hari, mungkin juga karena terlalu sibuk ke sini, terlalu fokus ke sini, jadi kadang makan juga nggak selalu lupa, kadang-kadang aja, Iya. kadang makannya telat, sorenya kita makan jadi makannya malam gitu, jadi karena ya begitulah lika-likunya kan, pasti gimana tinggal kita menyikapinya aja lagi Iya, gitu. betul. Tapi selain dari itu, apa yang kita usahakan ini, Iya. apa yang kita kerjakan ini, semoga jadi amal ibadah Ya ya, semoga, dan amin. jadi pelajaran bagi kita. Hmm. Gitu. Nah, selanjutnya nih Dan, kan tadi kita ada bicara tentang apa sih perasaan tuh, Ya. apa sih susah senang, ya apa aja yang antum rasain ketika di BSR. Nah, kita lanjut nih ke teori ataupun tips-tips nasihat yang bisa antum sampaikan nih. Nah, menurut antum sebagai seorang pemimpin harus memiliki karakter seperti apa sih Dan? Gitu. Kalau kita berbicara karakter, kita nggak usah main terlalu jauh karena perguruan kita juga punya apa namanya, Punya karakter Ya. yang harus ditanamkan kepada ya siswanya. 10 karakter warga Oh salah iya, kan. iya, ada 10 karakter. Ya, dari berakidah lurus, sadar dan benar beribadah, dan sampai rahmat bagi semesta. Iya. Itu yang sudah dicanangkan oleh para pendiri Risalah. Tentunya itu pastinya karakter seorang pemuda Islam. Iya. Gak mungkin dong itu karakter pemuda yang tibanya nggak Islam banget gitu, Iya. kurang jauh pemahamannya tentang Islam. Iya. Jadi kalau masalah karakter bagi seorang pemimpin, kalau menurut Ana sendiri, kan kita berbeda pendapat nih. Iya. Jadi kalau Ana lebih menekankan kepada kedisiplinan sih, Iya. karena kalau kita bilang disiplin, semua orang bisa disiplin, Iya. bisa. Tapi pasti dia terkadang ada satu momen atau beberapa momen dia bakalan apa namanya, hilang semangatnya untuk hilang disiplin gitu semangatnya ya. gitu. Iya. Terus karena kalau disiplin ini kan ya Allah juga memerintahkan kan, Rasulullah juga mengajarkan gimana cara kita biar disiplin, biar semua agenda atau semua hal-hal yang kita lalui di hidup kita nih sesuai dengan targetnya, sesuai dengan deadline-nya gitu. Terus selain disiplin juga rahmat bagi semesta gitu. Iya. Kenapa tuh Dan? Kenapa? Karena sesuai dengan tujuan tadi kan, Iya. biar generasi terutama dari salah nih bisa dikenal baik di luar, bisa bermanfaat tentunya bagi dunia luar kan. Iya. Bisa menyalang dunia ya. Iya. Kan pasti kita setiap libur nih, misalnya kita libur, pasti kalau misalnya di masjid nih kita duduk lagi murojaah atau lagi ngapain, pasti kita dipersilakan untuk maju jadi imam. Karena Anda mengalami nggak hanya jadi imam, jadi ceramah juga, penceramah. Kenapa kita dipersilahkan? Berarti kita dipercayai bahwa kita mampu. Walaupun kalau bisa dibilang kita di sini juga masih biasa-biasa aja gitu kan. Masih belajar juga. Masih belajar, sama-sama belajar. Mungkin di luar, di rumah ada juga ustadz yang lebih kan. Jadi kadang kalau anak dipersilahkan tuh anak juga segan gitu. Tapi gimana dong, masalahnya kita udah dipersilahkan nih, nggak mungkin lah kita terlalu lama untuk menerimanya. Udah terima aja. Percayakan lah gitu ya. Dipercayai kan. Jadi menurut antum karakter yang harus ada pada seorang pemimpin itu disiplin. Karena agar menjadi contoh Ya, kan, salah gitu. satunya kan Dan uswatun hasanah kan. Iya betul, Teladan betul, yang betul. baik. Agar menjadi contoh
dan harus konsisten ya Iya. sana. Dengan kedisiplinan kita belajar tentang konsisten, Konsisten. ya. Dan juga apa tadi yang terakhir? Rahmat bagi semesta. Rahmat bagi semesta. Eh, bermanfaat bagi orang lain. Jadi sehingga apa tujuan kita bersama tadi menjadi menciptakan generasi Iya. yang didambakan oleh umat bisa tercapai gitu. Amin. Amin ya. Nah, berarti begitu ya karakter Iya. seorang pemimpin menurut antum. Menurut Ana. Ya, ya betul. Nah, selanjutnya nih Dan. Sesuai tema, kan tema kita tadi organisasi dalam santri nih. Nah, antum kan sebagai santri nih dan Iya. juga Ana gitu kan. Sama. Tapi ya antum kan ada amanah nih Presiden BESAR periode 2024 hingga 2025. Jadi, bagaimana sih tips trik dari antum bagaimana cara untuk mengatur waktu yang kita juga sebagai santri dan juga sebagai Presiden BESAR. Nah, gimana cara menurut antum? Kalau menurut Ana, pertama kita harus membagi skala prioritas kita. Kalau misalnya ya tahulah skala prioritas itu yang mana kita harus prioritaskan, Iya. yang mana yang tidak mendesak tapi penting. Oh iya, ada Iya. bagar apa yang 4 tuh ya? Yang 4 tuh Iya. penting mendesak, penting tidak mendesak. Ada yang Yang 2 lagi itu yang di bawah. tidak mendesak tapi penting. Penting. Dan ada juga Tidak yang tidak penting, penting, tidak tidak mendesak. mendesak. Iya, iya. Jadi, pertama kita harus bagi skala prioritas juga. Iya. Terus yang kedua, kan kita udah lama nih di Al-Salah, udah 5 tahun lah hitungannya kan. Gak mungkin dong kita nggak tahu lika-liku atau perjalanan hidup kita di Al-Salah nih gimana, apa aja agendanya. Karena yang seperti kita tahu kita nih di sini cukup bisa dibilang banyak sih agenda. Kayak Iya, iya, betul, mulai dari betul. bangun subuh, habis itu kita ada tahfiz, ya tahfiz Quran. Terus habis itu goro kan, goro Iya, ada iya, goro iya, juga. iya. Terus berangkat sekolah, belajar di sekolah, balik lagi ke asrama, di masjid kita murojaah, habis maghrib al-maksurat kan. Ada kadang ada taskif, ada bahasa juga, pembekalan Iya, bahasa. Jadi ya pandai-pandai kita dong mengatur waktu. Setiap orang beda dong caranya. Iya, iya, betul. Ana caranya gini, kalau antum mungkin beda. Iya, bisa. Kalau misalnya cara ana mandi sebelum subuh, mungkin antum bisa aja cara antum mandi Nyiapin barang sebelum ya, tidur bisa jadi. ya, bisa jadi malam kan. Terus mandinya sebelum makan atau sudah makan gitu. Tapi Terus yang paling penting kita harus menentukan skala prioritas ya kan? skala prioritas. Mana yang harus kita duluin, mana yang harus kita tunda dulu. Ya. Dan kalau misalnya ada yang bentrok nih, kalau misalnya ada yang bentrok ya pandai-pandai kita aja membaginya gitu. Berarti menurut antum untuk mengatur waktu kita sebagai santri dan juga sebagai seorang memangku amanah Ya. gitu kan, harus pandai-pandai mengatur waktu, tapi yang paling penting kita harus bisa menentukan skala prioritas Ya, kita. Nah, itu yang paling penting. kurang lebih begitu keluarga sip semua. Jadi apa yang disampaikan Abdan tadi sesuai dengan pengalaman antum ya, Iya. dari susah senang, perasaan antum ketika menjadi seorang presiden, dan menurut Abdan bagaimana karakter seorang pemimpin dan bagaimana cara mengatur waktunya. Nah, untuk keluarga sip semua jangan kemana-mana, karena di segmen ketiga nih kita ada nasihat-nasihat atau pesan-pesan dari Abdan, sehingga jangan kemana-mana dahulu, tetap di 105,8 Radio Sip FM Inspirasi Keluarga Anda. 105,8 Radio Sip FM Inspirasi Keluarga Anda. Kembali lagi di Oasis, obrolan santri menginspirasi, dengan Ana, sahabat siar keluarga Sip semua, Abdullah Fakih, dan narasumber kita Presiden BESAR 2024-2025 yaitu Abdan Syakuro. Nah, keluarga Sip semua, tadi kita di segmen 2 udah bahas banyak hal nih tentang perasaan Abdan, lika-liku Abdan, dan susah senang yang dirasain Abdan ketika menjadi presiden sekarang gitu. Nah, juga tips and trick dari Abdan, apa aja sih karakter yang cocok untuk menjadi seorang pemimpin menurut Abdan, dan juga bagaimana cara membagi waktunya. Nah, selanjutnya keluarga sip semua, kita bakalan membahas tentang tips and trick dan nasihat-nasihat dan nah, langsung aja nih ya. Ya, langsung. Nah, ketika menjadi presiden ataupun selama menjabat di BESAR, pelajaran berharga apa aja sih yang antum merasakan gitu? Boleh ceritain dikit gitu. Bicara pelajaran berharga pasti banyak nak ki. Mungkin antum juga ngerasain kan. Kalau dari Ana, pelajaran berharga yang Ana dapatin selama kurang lebih kita menjabat nih,
Di antaranya pertama tuh kita bisa tentunya kita bisa belajar berorganisasi kan. Iya. Gimana cara kita mengatur sebuah agenda, mengadakan sebuah agenda, bahkan apa namanya? Kalau menurut Maki bagaimana cara kita menegosiasi Ya, dengan negosiasi Ustaz? juga dengan teman-teman juga kan, Iya, iya, teman-teman. Itu tentunya pelajaran pertamanya kita bisa belajar berorganisasi sejak dini kan, alhamdulillah Iya, tuh, iya, masya betul, Allah. betul, betul. Jadi kalau misalnya besar kita nggak canggung lagi gimana sih rasa Tidak merasa berorganisasi. tertekan Ya, lagi. udah kayak udahlah biasa gini dong, organisasi itu gini. Mungkin beda-bedanya kalau di BSR kan kita nggak sama sama siswa di luar nih. BSR nih ibaratnya kita tuh membersamai siswa full Hmm, full karena kita boarding school ya ya. boarding school. Kalau di luar kan cuman pada jam sekolah nih. Terus kalau yang kedua, tentunya dalam organisasi kita bisa sama-sama saling memahami Hmm, di antara Anas dan Ahmad, hmm, Ana dan presidium yang lain, bahkan juga sesama kita lah tibanya. iya, iya. Karena kalau kita misalnya kita nggak paham nih gimana karakter dia, gimana pribadi dia, pasti konflik yang ada dong. Iya, iya. Itu kita harus saling memahami Iya, ya. memahami. Dan juga kita membangun rasa kekeluargaan di Iya. antara kita. Terus mungkin itu sih kalau untuk yang saling memahami itu Iya. poin penting banget. Terus yang ketiga tuh dengan kita saling memahami kita tahu apa artinya kekeluargaan. Oh iya, iya. Karena percuma nih semua program kerja kita setiap kementerian tuh 100% Hmm, terjalankan semua dinilai baik oleh MPS, tapi kekeluargaan kita di dalam kacau, internal kita di BSR tuh kurang baik-baik saja. Misalnya menteri dengan menteri cekcok atau bahkan menteri dengan staf itu rentan banget, menteri dengan stafnya yang kurang sepemikiran, sepemahaman. Jadi dengan adanya kekeluargaan lah kita bisa menjalankan semuanya dengan tenang gitu ya iya, kan, iya, betul, tenang, betul, damai, nyaman. dan terjalankan. Ya. Jadi kita usahakan kekeluargaan kita aman, program kerja kita juga aman. Iya, iya. Kalau misalnya program kerja kita belum maksimal, setidaknya kekeluargaan kita maksimal, kekeluargaan kita di besar tuh maksimal. Iya, iya. Terus yang keempat, dengan organisasi ini Ana sadar, Ana apa namanya ber berkesimpulan bahwa Iya. organisasi ini sangat penting untuk kehidupan kita Ah, iya, seterusnya. betul, betul, betul. Kita mau kuliah, mau bahkan mau kerja, teamwork penting banget Iya, kan, iya, betul, teamwork. betul, betul. Gimana cara kita bekerja di dalam tim, bekerja di luar tim gitu. Terus Sehingga jadi BSR nih, organisasi kita nih Iya. menjadi batu pijakan Iya, bagi kita batu untuk, pijakan. hal-hal yang lebih profesional Iya. ke depannya ya. Terus yang kelima, mungkin apa namanya, kalau di organisasi ini kita lebih apa tadi ya? Lupa deh. Oh, agak sedikit Ya, banyak kali urusan di banyak. kepala tuh kayak. ya. Jadi intinya antum tuh dengan adanya BSR kita bisa belajar banyak hal yang berharga ya. Iya. Nah, di antara salah satunya kita bisa saling memahami, bisa menjadi batu pijakan, membangun rasa kekeluargaan. Iya. Nah, mungkin dari itu semua bakalan bermanfaat bagi kita Iya. untuk di masa yang akan datang. Ya, Betul-betul. Kan kadang kita juga di organisasi juga belajar nih apa gimana kan kita bertemu dengan berbeda-beda orang. ya, Ya, karena ada yang beda sifat, beda ras, beda pemikirannya, sehingga dengan itu semua, dengan organisasi kita mampu bisa berkenalan dengan mereka, berdiskusi dan memahami cara-cara untuk mencapai tujuan kita bersama. Ya gitulah kira-kira. ya. Dan Yang kelima tadi, Iya. baru ingat dengan organisasi kita bisa membangun relasi lebih jauh, Oh iya, lebih betul, luas. betul. Iya, iya, iya. Karena selain kita dengan sesama kita, juga kita pastinya sering juga curhat Iya, ke iya, pembina, betul, betul. atau kalau bisa ke sekolah, ke pengasuhan juga. Kadang kalau kita ada agenda nih, ada salah satu open house juga kita butuh sponsor kan, Iya. terus kita menjalin komunikasi dengan perusahaan-perusahaan atau pihak-pihak di luar sana. Jadi dengan kita organisasi ini banyak orang-orang dan
apa namanya tuh, Pihak-pihak lain. pihak-pihak lain di luar sana yang kita temui, sehingga kita bisa membangun relasi Iya. dengan mereka. Ya, betul betul banget. Bagus banget tuh, dan pelajaran berharga yang sangat Berharga, sangat sangat berharga, berharga. sangat berharga, sehingga harapan kita di BSR ini bisa menjadi lebih baik dan mampu benar-benar membangun kita berkembang di masa yang akan Ya. datang. Ya, betul. Nah, sebelum kita tutup nih Dan, ada pesan nggak Antum untuk keluarga Asip semua yang sedang berusaha nih Dan, tentang sedang memproses untuk menjadi seorang pemimpin atau menjadi versi terbaik bagi dirinya sendiri, atau kata-kata hari inilah Dan gitu. Kalau pesan untuk keluarga Asip semua, tetap semangat, jangan mudah menyerah. Karena Allah berfirman, la tayasu min rauhillah, janganlah engkau berputus asa di jalan Allah. Tetap semangat, semua hadapi semuanya dengan semampu kita. Pasti kita mampu menghadapinya. Terus kalau yang ingin masuk organisasi, persiapkan dari dini kalau bisa, karena walaupun kita belum maksimal pengalaman, tapi setidaknya kita sudah memahami apa itu organisasi, gimana perjalanannya. Insya Allah kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa mencapai keinginan kita untuk berorganisasi. Terus kalau pesan tentang dari Ana lah, cukup kalau misalnya kita ingin menjadi pemimpin, kan kita sebenarnya pemimpin bagi diri kita sendiri. Kalau misalnya kita nggak dapat presiden, ya udah berarti kita tetap jadi pemimpin, bisa jadi pemimpin di bidang ini, atau mungkin pemimpin di acara ini. Minimal pemimpin bagi diri kita sendiri. Pemimpin bagi diri kita sendiri. Dan bagi pemimpin haruslah disiplin. Amalkanlah karakter disiplin, karena sesungguhnya setiap orang yang sehat belum tentu disiplin karena kadang orang sehat nih, dia sehat terus dia belum tentu dia mandi subuh kan. Kadang dia mampu menyusun agendanya, melakukan hal-hal dengan sesuai keteraturannya gitu. Tapi kalau orang disiplin udah pasti sehat, makannya dijaga, mandinya, kebersihannya, semualah, ibadahnya terutama ibadahnya. Terus juga pesan dari Ana, banyak kasih pesan ke keluarga semua. Ya, pesan yang sangat berharga bagi Ana, sangat berkesan bagi Ana, yaitu Ana terpilih jadi presiden BSR. Dan ternyata untuk menjadi presiden BSR syarat utamanya bukan orang Padang, orang Padang gitu ya. Kalau dibilang orang Mentawai juga, Ana sebenarnya nggak orang sana, Ana keturunan aja, keturunan orang Jawa, dua-duanya ayah ibu dari Jawa Timur. Terus dapat penempatan di sana sejak tahun 90-an. Jadi kalau bisa dibilang Ana bangga, ya bangga, tapi kita nggak boleh berbangga berlebihan kan. Tidak apa namanya, standar aja gitu bangganya. Intinya itu, tetap semangat, jangan mudah menyerah, selalu percaya bahwa setiap hari yang kita jalani itu pasti indah. Betul. Dan jangan lupa beribadah kepada Allah dan jangan lupa kita tetap selalu bersyukur dan menyerahkan semuanya kepada Allah. Bertawakal. Apapun masalah kita. Ikhtiar Oke, setelah kita berusaha semaksimal mungkin, berarti habis itu kita tawakal, kita serahkan semuanya kepada Allah. Kita udah berikhtiar, lalu kita bertawakal. Jangan kita tawakal dulu baru ikhtiar. Jangan kita ya Allah jadikanlah presiden, tapi usaha nggak ada. Mungkin deh ya. Nah, jadi keluarga Asip semua, begitulah dari Abdan. Nah, karena kita udah nggak kerasa aja nih, dan kita udah 1 jam saja menemani keluarga Asip semua di rumah. Mungkin ini akhir sesi kita semua. Untuk keluarga Asip semua, tetap nantikan OSIS setiap hari Kamis jam 2 di 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Ana Abdullah Fakih dan Ana Abdan Syakuro pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.